Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, suasana semakin memanas antara Hizbullah dan Israel. Setelah serangan pada perangkat komunikasi Hizbullah, kini Israel menghujani musuhnya itu dengan rudal. Lagi-lagi, warga sipil menjadi korban. Sejumlah negara pun bereaksi atas aksi tak berperkemanusiaan yang kembali Israel lakukan. Serangan Israel ke Lebanon kali ini disebut sebagai Perang Israel-Lebanon kesekian kalinya. Kedua negara memang telah lama berkonflik, makanya mereka disebut sebagai musuh bebuyutan. Konflik kedua negara bermula pada tahun 1948. Saat itu, Hizbullah belum resmi berdiri. Tahun 1948 menjadi sejarah penting bagi Israel, tapi nestapa bagi warga Palestina. Pada tahun tersebut, Israel diakui sebagai sebuah negara, tapi di sisi lain, ratusan ribu warga Palestina harus angkat kaki dari tanahnya karena Israel menganeksasi wilayah mereka. Lebanon sebagai pendukung kemerdekaan Palestina merespon tindakan Israel ini. Lebanon bersama dengan negara-negara Jazirah Arab lainnya mencoba melakukan perlawanan terhadap Israel. Dari sinilah perang Lebanon dan Israel bermula. Lalu tahun 1949 konflik keduanya mereda karena mereka sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Kemudian ketegangan muncul pada tahun 1968, lalu berlanjut ke tahun 1978. Konflik keduanya tak pernah benar-benar mereda bahkan hingga hari ini. Pasukan Hizbullah dan Israel kembali terlibat aksi saling serang sejak tahun lalu saat Israel memutuskan menyerang Palestina pada Oktober 2023. Baru-baru ini ketegangan di antara keduanya semakin meningkat. Serangan pertama Israel ke Beirut terjadi pada 23 September 2024 pada jam 6.30 pagi waktu setempat. Israel meluncurkan 150 serangan yang berlangsung selama 1 jam. Israel juga menargetkan Beirut Selatan dan Lembah Beka karena di tempat itulah pengaruh Hizbullah sangat kuat. Sebelum serangan terjadi, ada 80.000 panggilan telepon Israel untuk warga Lebanon. Para warga pun panik. Israel mengakui bahwa serangan mereka ke Lebanon terjadi karena mereka mengincar benteng pertahanan atau fasilitas militer Hizbullah yang ada di rumah-rumah warga. Selain rumah warga, serangan Israel juga menyerang markas besar kelompok milisi Hizbullah yang berada di pinggir selatan Beirut. Israel menargetkan pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Israel menembakkan sekitar 300 kali serangan udara ke markas Hizbullah yang telah membuat 492 orang meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, terdapat 35 orang anak-anak dan 58 orang adalah perempuan. Serangan udara Israel ini telah membuat penduduk Lebanon panik dan berlarian berusaha menyelamatkan diri. Akibat aksi saling serang antara Hizbullah dan Israel ini, sekitar 100.000 orang pun mengungsi di Lebanon. Angka ini otomatis menambah angka pengungsi, sehingga tembus menjadi 200.000 orang. Hizbullah pun membalas Israel dengan meluncurkan rudal jarak jauh ke Yerusalem setelah Hasan Nasrallah, sang pemimpin Hizbullah, meninggal akibat serangan tentara Zionis. Berita duka ini disampaikan Hizbullah di kanal Telegram pada Sabtu 28 September 2024 lalu. Yang mulia pemimpin perlawanan, hamba yang soleh telah meninggal dunia untuk menemui Tuhannya. Hizbullah pun berjanji akan terus melanjutkan perjuangan melawan Israel. Mereka akan terus mendukung Gaza dan Palestina. Mereka juga akan terus memperjuangkan hak-hak warga Lebanon. Hasan Nasrallah adalah salah satu tokoh penting di Timur Tengah. Beliaulah yang menjadikan Hizbullah sebagai kekuatan politik dan militer yang patut diperhitungkan seperti saat ini. Nasrallah adalah orang yang berjasa bagi Hizbullah sehingga bisa dihormati dan didukung hingga saat ini. Di bawah kepemimpinannya, Hizbullah membantu melatih para pejuang milisi Hamas, Irak, dan Yaman. Di bawah kepemimpinannya Hasan Nasrallah pula, kekuatan militer Hizbullah lebih kuat daripada kekuatan militer tentara resmi Lebanon. Makanya terlihat jelas bahwa Hizbullah tak sedikit pun ragu melawan Israel. Mereka bahkan bisa konsisten menyerang Israel selama 1 tahun terakhir. Semua prestasi Hizbullah tersebut tak lepas dari dukungan Iran. Selama 10 tahun terakhir, Hizbullah telah menjelma menjadi salah satu tentara non-konvensional yang memiliki persenjataan lengkap di dunia. Mereka memiliki 150.000 roket, rudal, dan pesawat nirawak. Jumlah tersebut adalah 10 kali lipat jumlah persenjataan yang mereka miliki jika dibandingkan dengan persenjataan mereka pada tahun 2006. Hasan Nasrallah memang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kedekatan dengan Iran, maka tak heran kalau di era kepemimpinannya Hizbullah bisa mendapatkan rudal dan roket dari Iran yang digunakan untuk menyerang Israel. Sayangnya kondisi Hizbullah selama 10 hari terakhir melemah baik secara material ataupun psikologis. Hal ini dapat dilihat dari melemahnya serangan Hizbullah ke Israel.
Hizbullah hanya mampu meluncurkan beberapa ratus rudal sehari dalam seminggu terakhir. Muhammad Al-Basyah, analis keamanan Timur Tengah yang basisnya di Amerika Serikat, mengatakan bahwa wafatnya Hasan Nasrallah memiliki dampak signifikan, seperti mengganggu stabilitas kelompok dan mengubah strategi politik dan militer Hizbullah dalam jangka pendek. Komunikasi mereka juga kacau karena perangkatnya disabotase oleh Israel, mulai dari adanya ledakan pager hingga ledakan walkie-talkie. Meninggalnya Hasan Nasrallah menjadi berita yang mengagetkan. Pasalnya, pasukan Hizbullah awalnya mengonfirmasi bahwa beliau selamat dan tidak terkena serangan. Namun Israel ternyata tak membiarkan situasi seperti itu berlangsung lama. Juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Nadav Shoshani mengatakan bahwa militer Israel memiliki informasi real-time mengenai apa yang sedang dilakukan oleh Hasan Nasrallah bersama pemimpin lainnya. Saat itu mereka sedang berkumpul dan merencanakan serangan balasan. Saat itulah Israel menyerang. Komandan Pangkalan Udara Hatzrem Israel, Brigadir Jenderal Amichai Levin, mengatakan bahwa puluhan amunisi mengenai sasaran dalam hitungan detik. Serangan ini adalah serangan yang sudah lama mereka rencanakan. Kondisi ini menjadikan Israel berada di atas angin karena mereka mengira telah mengalahkan Hizbullah. Mereka akan terus melakukan serangan hingga ancaman rudal Hizbullah hilang. Wafatnya Hasan Nasrallah tentulah menjadi kehilangan menyakitkan bagi para sekutunya. Iran merasakan kehilangan mendalam atas meninggalnya Hasan Nasrallah. Hal ini sekaligus menjadi pukulan telak Israel bagi Iran. Iran telah mengumumkan bahwa mereka akan berkabung selama 5 hari atas kematian Hasan Nasrallah. Iran kemudian melakukan langkah antisipasi dalam melindungi pemimpinnya. Ayatollah Ali Khamenei pun disembunyikan. Atas kejadian ini, Khamenei menyeru kepada umat muslim untuk mendukung rakyat Lebanon dan Hizbullah menghadapi rezim jahat Israel yang telah melakukan pembantaian kepada orang-orang yang tak berdosa. Pasukan milisi Hizbullah ternyata tak larut dalam kesedihan. Mereka pun mulai memikirkan siapa sosok yang akan menjadi pemimpin mereka. Lalu muncullah nama sepupu Hasan Nasrallah pun disebut-sebut sebagai penggantinya. Dia adalah Hashim Safieddin. Beliau merupakan seseorang ulama yang juga sering memakai sorban hitam. Sejumlah pihak pun mulai khawatir melihat kondisi di Lebanon yang digempur Israel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga khawatir nasib Lebanon akan sama dengan Gaza. Lebanon berada di ambang kehancuran. Sejumlah negara pun mengecam keras serangan Israel ke Lebanon yang menyebabkan ratusan orang tak bersalah meninggal dan luka-luka. Mereka juga mendesak agar semua pihak menahan diri agar tak lebih banyak korban warga sipil yang berjatuhan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga buka suara. Beliau mewanti-wanti komunitas internasional untuk jangan membiarkan Lebanon menjadi jalur Gaza Palestina kedua. Lebanon harus dibantu melawan Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nazar Kanani, tindakan Israel ini adalah kejahatan perang yang harus dipertanggungjawabkan Israel dan Amerika Serikat. Ya, kalian tak salah dengar. Dalam serangan tersebut ada andil Amerika. Kanani mengatakan bahwa serangan tersebut dilakukan dengan bom yang disumbangkan pemerintah Amerika kepada pemerintah Zionis. Dalam laporan The New York Times disebutkan bahwa Israel menggunakannya setidaknya ada 80 bom yang digunakan untuk mengincar Nasrallah. Setiap bom memiliki bobot masing-masing 907 kg. Semua bom tersebut diproduksi oleh Amerika Serikat, sekutu paling setia Israel. Israel mengakui bahwa telah menunggu hari kematian Hasan Nasrallah sejak 20 tahun lalu. Mereka telah mengincar pemimpin Hizbullah dan para petinggi lainnya sejak sebelum perang tahun 2006. Sahabat beriman, setelah menyerang Hamas dengan membabi buta, Israel kini melakukan yang sama kepada Hizbullah. Mulai dari menyabotase alat komunikasi, menyerang wilayah-wilayah penting Lebanon, hingga menargetkan para pemimpin Hizbullah. Lalu akankah Hizbullah mampu menghentikan kebrutalan Israel? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.